Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anasmita Oktaviana akan menjelaskan tentang pembiayaan perdagangan luar negeri. Pengertian pembiayaan perdagangan luar negeri. Financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada transaksi perdagangan internasional manapun, umumnya tersedia kredit yang diberikan baik oleh yang pertama, pemasok atau eksportir, yang kedua, pembeli atau importir, dan yang ketiga, satu atau beberapa institusi keuangan, yang keempat yaitu kombinasi dari pemberi kredit di atas. Selanjutnya, metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Yang pertama, metode pembayaran terlebih dahulu adalah suatu sistem pembayaran di mana pihak eksportir atau penjual akan mengirimkan barang dagangannya setelah eksportir atau penjual menerima pembayaran harga barang tersebut. Sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak eksportir penjual, tetapi sangat tidak aman bagi pihak importir atau pembeli. Yang kedua yaitu ada letter of credit. Letter of credit merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir atau pembeli yang berisi janji untuk membayar eksportir atau penerima manfaat setelah dokumen pengiriman bersamaan dengan perjanjian yang ditentukan diserahkan. Dampaknya adalah bank memberikan kredit kepada pembeli. Metode ini merupakan jalan tengah untuk penjual dan pembeli, karena metode ini memberikan keuntungan tertentu pada kedua pihak. Eksportir mendapatkan kepastian menerima pembayaran dari bank penerbit selama eksportir dapat memberikan dokumen sesuai dengan letter of credit. Yang pertama yaitu keukuran letter of credit. Letter of credit memiliki beberapa keukuran dari metode pembiayaan perdagangan internasional dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu yang pertama mempermudah lalu lintas pembayaran, yang kedua mengamankan dana yang disediakan importir untuk melunasi kewajiban, yang ketiga menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh eksportir dari letter of credit, kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Selanjutnya yang kedua, penggunaan dokumen dapat langsung dilakukan. Yang ketiga, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada letter of credit. Yang keempat yaitu terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta. Yang kelima, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Ketiga yaitu keuntungan letter of credit bagi importer. Pembukaan letter of credit dapat diartikan bahwa opening bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importer sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakin bahwa barang yang akan dikirimkan pasti akan dibayar. Yang kedua yaitu letter of credit merupakan jaminan bagi importer bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Yang ketiga yaitu importer dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari letter of credit yang tersedia. Selanjutnya yaitu dokumen pertukaran atau draft. Draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan satu pihak, itu biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar jumlah nominal yang tertera setelah draft diserahkan. Draft merupakan permintaan formal dari eksportir untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli. Draft tidak melindungi eksportir sejauh letter of credit, karena barang tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nama pembeli. Draft adalah perintah tertulis tanpa syarat yang ditandatangani dan dikirim oleh eksportir kepada importer untuk membayar sesuai dengan permintaan atau pada waktu dan jumlah yang tertulis.
Tiga fungsi utama draft. Yang pertama, menyediakan bukti tertulis dalam bentuk yang sederhana dan jelas dari suatu kewajiban finansial. Yang kedua, memungkinkan kedua pihak untuk mengurangi biaya modal dari total pembiayaan. Yang ketiga, menyediakan suatu instrumen tanpa syarat dan dapat dinegosiasikan. Syarat draft dapat dinegosiasikan. Yang pertama tertulis, yang kedua ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan, lalu tanpa syarat, terdapat jumlah uang tertentu, dapat dibayarkan pada saat diminta, dapat dibayar kepada pembawa perintah. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam draft. Yang pertama ada drawer atau penanda tangan dan pengirim draft. Yang kedua paye, pihak ketiga yang membayar draft. Selanjutnya yang ketiga yaitu pihak yang menerima draft. Jenis-jenis draft. Yang pertama SIG dan tim draft. SIG draft harus dibayar pada saat diajukan. Tim draft atau urgent draft harus dibayar pada waktu tertentu yang akan datang. Selanjutnya acceptance adalah draft yang telah diterima oleh draw. Yang ketiga bankers acceptance atau BE adalah acceptance yang diterima oleh pihak bank yang disebut accepting bank. Selanjutnya yang keempat yaitu claim and documentary draft. Claim draft disertai dengan dokumen lain. Documentary draft disertai dokumen seperti bill of lading, faktur komersial, sertifikat asuransi, dan surat-surat konsulat bila diperlukan. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama dokumen against payment, documentary SIG draft, documentary against acceptance, yaitu documentary essence draft. Dokumen disampaikan jika pembeli sudah mengakseptasi vessel yang diterbitkan oleh penjual. Dalam terminologi perbankan, transaksi ini dikenal dengan documentary collection atau pengumpulan dokumen. Dalam transaksi semacam ini, bank-bank dari kedua belah pihak bertindak sebagai perantara dalam pemrosesan dokumen-dokumen pengiriman dan penagihan pembayaran. Ada dua proses berdasarkan cara pengiriman, yaitu yang pertama SIG draft, yaitu eksportir akan dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft diberikan pada pembeli untuk memperoleh pembayaran. Yang kedua yaitu tim draft, yaitu eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk memberikan dokumen pengiriman sebelum draft ditandatangani. Selanjutnya ada konsinyasi. Perjanjian konsinyasi yaitu di mana eksportir barang pada importir, tetapi mempertahankan kepemilikan barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu membayar hingga barang terjual ke pihak ketiga. Eksportir mempercayai importir untuk mengirim pembayaran barang yang telah terjual. Jika importir tidak dapat membayar, eksportir memiliki keterbatasan penagihan karena tidak ada draft sementara barang telah terjual. Karena resiko tinggi ini, konsinyasi jarang digunakan kecuali antara perusahaan afiliasi atau anak perusahaan dengan induk perusahaan. Beberapa pemasok peralatan mengizinkan importir untuk mempertahankan beberapa perlengkapan di tempat penjualan sebagai model. Setelah model terjual atau setelah periode tertentu, pembayaran untuk pemasok dikirimkan. Consignment adalah suatu keadaan di mana barang yang diterima importir hanya berupa titipan dari eksportir. Importir sebagai agen yang menjual kepada pihak ketiga. Eksportir tetap menjadi pemilik dan menanggung penuh resiko-risiko berikut. Yang pertama, modal terlalu lama tertimbun. Yang kedua, tidak ada kepastian menerima pembayaran. Yang ketiga, dapat menjadi korban kenakalan importir. Yang keempat, jika importir tidak membayar, maka tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Selanjutnya itu penundaan pembayaran. Kebalikan dari pembayaran di muka adalah transaksi utang di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Eksportir sepenuhnya mengandalkan kelayakan keuangan, integritas, dan reputasi pembeli. Salah satu sistem pembayaran secara open account ini adalah jika barang dikirim secara rutin, sedangkan pembayaran dilakukan secara periodik, misalnya dibayar tiap 3 bulan sekali. Open account selling merupakan kebalikan dari advance payment, yaitu barang dikirim dahulu
baru importir ditagih. Disebut open account karena belum dilakukan pembayaran selagi barang belum diterima atau belum jatuh tempo. Yang pertama, open account terjadi apabila ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. Barang-barang dan dokumen dikirim langsung kepada pembeli. Eksportir kelebihan dana. Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang atau menghalangi transfer dana. Risiko-risiko yaitu eksportir tidak dapat kepastian apakah importir akan membayar. Karena tidak ada bukti, maka eksportir sulit untuk menuntut importir di pengadilan. Penyelesaian penyelisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila harus datang ke negara importir. Jaminan yang mungkin didapatkan eksportir: yang pertama, pengetahuan bahwa pembeli memiliki reputasi yang baik, pengetahuan bahwa keadaan ekonomi negara pembeli adalah stabil. Laporan stabilitas dapat diperoleh dari bank, asuransi kredit yang ada. Contact trade atau inbound adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Kelemahannya yaitu kurang efisien dibanding pembayaran kontan atau kredit. Perusahaan yang melakukan contact trade kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Ada bentuk contact trade: barter, pertukaran secara langsung barang dengan barang; counter purchase atau barter peroleh, penjualan dan pembelian dari barang yang tidak berhubungan; buyback, membayar kembali barang yang dibeli dengan menjual produk yang berhubungan. Yang ketiga yaitu alasan contact trade. Contact trade memungkinkan anggota suatu kartel seperti OPEC untuk menurunkan harga dari yang disepakati. Contact trade mengurangi risiko yang dihadapi suatu negara yang melakukan kontrak pada fasilitas manufaktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam contact trade yaitu yang pertama, nilai jual kembali produk pertanian di future market. Sebagian perusahaan telah memperhitungkan nilai jual kembali, maka tidak masalah jika harus dipertemukan antara dua barang yang tidak sederajat dalam teknologi. Yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Selanjutnya, dengan counter trade biaya broker dapat dihemat. Counter trade menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Dokumen-dokumen perdagangan internasional. Bill of lading berfungsi sebagai kontrak antara pembawa dan pengirim, di mana pembawa menyetujui pengirim barang sebagai tanda terima bagi pengirim. Dokumen yang menentukan kontrak atas barang. Teknik pembiayaan dalam perdagangan luar negeri. Ada banker acceptance, ada discounting, ada factory, ada forfeiting. Counter trade atau imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Kelemahan atau kekurangannya yaitu yang pertama, kurang efisien dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan counter trade kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Bentuk-bentuk counter trade yaitu yang pertama, barter; yang kedua, counter purchase atau barter paralel; yang ketiga yaitu buyback. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.